Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah hidayah dan dolal seri 6 tentang dolal. Pada seri ke-6 ini, dolal meliputi nomor 5, pakar kesesatan dan ajakannya. Nomor 6, setan mengajak kepada kesesatan. 7, orang-orang yang tersesat. 8, sejauh-jauh kesesatan. 9, lebih sesat dari binatang. Para pemirsa yang bahagia, nomor 5, pakar kesesatan dan ajakannya. Untuk pakar kesesatan dan ajakannya dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman, surat 31 ayat 6. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairin ilm wa yattakhidaha hujwa ulaika lahum adabum muhin. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adab yang menghinakan. Kemudian dalam Al-Quran surat Toha, surat 20 ayat 79, wa adalla fir'auna wa qaumahu wa ma hada. Artinya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 69, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 109, waddat katsirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara
hasadam min indi ampusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 6, setan mengajak kepada kesesatan. Untuk nomor 6, setan mengajak kepada kesesatan dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 16. Qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan Quran dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 17. Summa la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Artinya, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 60. Alam taro ilal latina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat tagut wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridus syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Togut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Togut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 15. Wa dakhalal madinata ala hini qablatin min ahliha fawajada fiha rujulaini yaqtatilani hada min syi'atihi wa hada min aduwihi fastaghasahul lati min syi'atihi alal lati min aduwihi fawakajahu Musa faqadu alai qala hada min amalis syaiton innahu aduwwum mudillum mubin. Artinya, dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari golongan musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya
untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan tanpa senjata membunuhnya. Dia berkata, ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Para pemirsa, untuk Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 15 ada catatan kaki. Menurut sebagian mufasir, kota itu adalah Memphis yang terletak di Mesir bagian utara. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir surat 35 ayat 6. Innas syaitona lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 3-4. Wa minan nasi mayyujadilu billahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Artinya, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, pengetahuan, dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat. Kemudian ayat keempatnya, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis syair. Artinya, yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Para pemirsa yang bahagia, 7 orang-orang yang tersesat. Untuk orang-orang yang tersesat dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabiyyu kul huwa lillati amanu hudaw wa shifa waladina la yu'minuna fi adanihim waqru wa alaihim ama ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Artinya, seandainya kami menjadikan Al-Quran bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan bahasa yang kami pahami? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Nabi Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat dan mereka buta terhadap Al-Quran. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Para pemirsa, untuk Quran surat Fussilat surat 41 ayat 44 ada catatan kaki. Mereka tidak melihat dari Al-Quran kecuali fitnah-fitnah yang memang mereka cari. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
surat 2 ayat 26. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Para pemirsa yang bahagia, dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 26 ada 3 catatan kaki. Makhluk yang terkecil yang dikira lemah seperti nyamuk, semut, lebah, laba-laba atau lainnya sebenarnya banyak menyimpan hikmah untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Yang kedua, seseorang menjadi sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka ingkar dan tidak mau memahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Akibatnya mereka menjadi sesat. Nomor 3, orang fasik adalah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama baik dengan ucapan maupun perbuatan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Apa ra'aita manittakhadha ila hawahu wa adallahu wahu ala ilmi wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi kishawa famay yahdihi mim ba'dillah afala tatakkarun. Artinya, tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23 ada catatan kaki. Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah mengetahui bahwa ia tidak menerima petunjuk yang Dia berikan kepadanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 13. Walau syi'na la'ataina kulla nafsi hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Artinya, seandainya kami menghendaki, niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah berlalu ketetapan dariku bahwa sungguh aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 8, sejauh-jauh kesesatan. Untuk sejauh-jauh kesesatan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya,
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalam ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 167, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dhallu dhalalam ba'ida. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 9, lebih sesat dari binatang. Untuk lebih sesat dari binatang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti ternak atau binatang, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 44, am tahsabu anna aksarahum yasma'una au yaqilun
inhum illa kal an'ami balhum adollu sabila. Artinya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Para pemirsa yang bahagia, di Al-Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 6, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 10, doa terhindar dari kesesatan. Untuk doa terhindar dari kesesatan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 97, wa qur rabbi a'udzu bika min hamajatis sayatin. Artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 98, wa a'udzu bika rabbi ayyah turun. Artinya, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Para pemirsa yang bahagia, demikian pembahasan Dolal seri 6. Apabila ada kata atau kalimat kependekan atau kepanjangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.